Data kembali di pertemuan ketiga. Sebelum kita mengarah ke materi selanjutnya, mari kita lihat beberapa video yang telah dibuat ya sebagai penghargaan. Ya, tidak semua dan alhamdulillah sudah dikomentari, menjawab pertanyaan juga, nanti kita akan kelas. Nah, ini langsung punyanya Teng Arina. Lagi sholat Pak? Ya Pak, masih sholat Pak Arina. Oh, masih sholat. Oke, yang ada siapa? Pengen dimunculkan? Pak Dedi. Suaranya belum keluar. Cuk, Suara apa? Suara. Ini adalah yang sini. Kalau misalnya sedang seperti ini di Cuk, bisa. ini dulu ya, di pause dulu. Dibantu. Nah, udah. Yang pertama Greencare dirintis pada tahun 2015 melalui visi menjadi klinik yang unggul, profesional, dan amanah guna memberikan pelayanan. Nah, ini menarik ya, Kang Dendi, Pak Dendi langsung dengan halaman ini. Halal atau haram? Halal. Ya. Namun nanti kita melihat ke dosen. Ya, kadang-kadang ada beberapa dosen yang mungkin tidak berkenan. Ya, kalau saya memang open minded, maka saya akan berikan nilai lebih karena inilah kontekstual terhadap bisnisnya, ya, Kang ya. Iya, betul. Pelayanan kesehatan keluarga secara optimal dan menyeluruh di tengah masyarakat. Demi terwujudnya visi dan misi tersebut, tentunya kami dibantu oleh Nah, nanti kuliah yang ketiga ini berhubungan dengan visi misi. Dengan visi misi, bagaimana kita nanti menggunakan data di dalam organisasi kita. Jadi penting ya. para tenaga kesehatan yang profesional, tersertifikasi, dan berpengalaman dalam bidang. Ya, saya tahu bahwa sekarang pun di dalam klinik rumah sakit sudah pakai e-medical report ya. Sudah digital medical report ya, berarti pakai big data juga. Ini sangat kontekstual. Berikut layanan yang tersedia di klinik Greencare. Layanan poli umum. Kan kayaknya enak ya kalau misalnya dokternya tiba-tiba menyambut ataupun nurse ya menyambut saya, selamat datang Pak Jaja, gimana kabar cucunya, kemarin kelihatannya Pak Jaja pergi ke Jakarta ya, mengantar cucu, jadi personal touch-nya ada ya, itu dimasukkan ke big data Ya, betul. jadi kalau bisa nanti Pak pakai AI ya, nanti ada juga, Siap. akan sangat bagus ya. Dan rasanya kalau Bapak tesisnya pakai itu asik. Siapa? Nanti saya siap jadi pembimbing. Layanan poli gigi. Layanan poli luka. Tutup ya, arah dulu. Iya, Pak. Layanan bidan. Layanan apotek. Layanan Ya, BPJS. kenapa sekarang misalnya Halodoc itu laku? Karena mereka tahu preferensi dari masing-masing orang yang membutuhkan obat, kemudian juga melakukan konsultasi, bahkan kadang-kadang premium ya, Ya. gratis dulu, baru nanti bayar kedua kalinya. Nah itu yang membedakan kalau kita konsultasi ke dokter secara fisik kan harus bayar. BPJS Kesehatan. Layanan swab antigen dan vaksinasi. Layanan home care. Layanan hitam. Nah, misalnya Bapak ingin memprediksi layanan hitam, ya, berarti nanti Bapak bisa cari ya dari database baik dari kartu keluarga ataupun dari sekolah dan sebagainya, sehingga langsung kalau kita melakukan digital marketing ataupun marketing secara fisik kepada orang-orang yang pas.
selama ini sebelum ada big data, kita jemput tunggu bola Pak. Betul. Kalau Ya. ada big data bisa jemput bola gitu. Ya, betul. Hanya setiap rumah didatengin berarti ya. Nah, Gitu. siapa? Dan bahasanya kan setiap rumah sama. Nah, Ya. nanti mah enggak. Kita udah sok tahu aja. Gimana kabarnya Asep? Anaknya Asep. Gitu. Mau dihitan kapan? Karena kita udah punya data. Betul. Layanan home care. Layanan hitam. Dapatkan layanan dan fasilitas dengan mengunjungi klinik kami di Jalan Cikamukolan nomor 147 Kota Bandung. Untuk informasi mengenai layanan serta pemesanan, dapat menghubungi kami di 2 nomor berikut ini. Klinik Pratama Green Care, bersahabat dan melayani sepenuh hati. Bersama kita bisa. Nah, ini ke dagingnya ya. Big datanya. Nah, langsung aplikatif ya. Nah, jadi kelihatan bahwa di sini Pak Dendi sudah boleh cerita Pak ya menerangkan ini, silakan. Ya. Kamera ke sana Kak. Silakan Kak. Kamera dulu Pak. Oh. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan yang kami berikan, makasih teman-teman. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang tugas video terkait dengan Big Data Business Model Maturity Index. Jadi ini atau kita singkat dengan BDMI ya. Ya. Jadi BDMI ini adalah suatu kerangka, kerangka buat kita untuk memahami data dan analisa data untuk meningkatkan model bisnis kita ke depan gitu Pak. Nah, BDMI ini terdiri dari 5 tahapan Pak. Ya. Tahapan pertama adalah bisnis monitoring Pak. Nah, kebetulan kita juga di klinik dan apotek sudah ada sistem informasinya Pak, namanya Vimedis. Nah, tahapan ini sudah kita lakukan. Bisnis monitoring itu kita melakukan monitoring kinerja dari klinik Pak, pengeluaran, pemasukan, jumlah pasien gitu Pak. Naik turunnya setiap bulan itu tergambarkan di dalam grafik yang bisa kita buka secara real time. Kemudian yang kedua, fase kedua adalah bisnis insight Pak. Bisnis insight itu kita mendapat dari database per hari itu kita Pak di atas pokoknya ratusan lah pasien dan pelanggan apotek itu. Ya. Sebulan itu bisa 3.000-an lah gitu ya. Kalau setahun bisa 36.000 orang yang kita layani. Jadi kemarin sebelum ada sisi informasi kita bingung Pak gitu. Seperti tadi Bapak tadi bilang kan setelah adanya big data kita bisa tahu nih rumah di mana yang punya anak laki-laki yang di bawah 7 tahun yang siap untuk dihitan gitu Pak. Nah itu akan saya gunakan Pak. Jadi saya makasih nih ke Pak Jaja. Jadi saya jadi dapat aha momen tadi, gitu kan. Dapat aha momen itu betul Pak. Jadi dengan bisnis insight ini saya bisa membaca pola, bisa membaca market, bisa membaca kompetisi juga di sekitar situ gitu Pak. Nah kemudian tahapan selanjutnya ke bisnis optimasi Pak ya. Nah ini juga sangat membantu Pak karena data obat itu bisa ada ribuan Pak ya, 3.000 obat lah gitu. Saya juga nggak ngerti apa aja, amlodipin, amoxicillin, lin semua pokoknya. Gitu ya. Nah kadang Pak kalau misalkan kita tidak mempunyai big data, kita itu kesulitan Pak. Obat mana yang harus di-purchase, yang harus dibeli. Nah karena jangan sampai kita membeli obat yang slow moving. Nah jangan juga membeli obat yang dead moving, apalagi kita 80% modal itu kita harus gunakan untuk pembelian barang yang fast moving Pak. 15%-nya ke slow moving, 5%-nya baru ke yang sangat slow moving itu karena tetap ada aja sih yang cari barang-barang yang slow moving gitu ya. Kayak yang penyakit
kayak penyakit-penyakit apa namanya, penyakit-penyakit yang agak-agak jarang itu kan kalau batuk pilek itu banyak Pak, jadi itu harus banyak diadakan Pak. Tapi kalau misalkan obatnya sakit saraf kejepit misalkan, nah itu jarang Pak, itu slow moving gitu. Nah itu yang dari situ juga kita bisa mengetahui Pak, berapa sih jumlah obat yang harus dibeli itu, karena ribuan kan bingung Pak. Jadi kita tinggal di big data itu kita sort mana yang posisi stoknya itu under stock dan potensial loss. Under stock itu berarti stoknya itu di bawah rata-rata penjualan per hari Pak, per minggu per bulan. Jadi kalau misalkan satu bulan obat itu terjual 30 Pak, nah stoknya juga 30 karena kita sistem pengadaannya sebulan sekali Pak. Just in time. Nah jadi apalagi kalau misalkan saya nanti ke depan kalau sudah ada laporan penjualan selama 3 bulan, saya akan melakukan pengadaan untuk 3 bulan ke depan. Buat apa Pak? Nah buat efisiensi. Kenapa? Karena kita membeli obat untuk 3 bulan. Misalkan kalau kita laku itu 90 hari kan Pak ya? Nah kalau misalkan satu hari itu laku 1 dus, berarti saya membeli satu jenis obat itu bisa 90 dus. Dan akhirnya ke HPP itu bisa meredus Pak. Bisa sangat murah. Makanya kok ini orang, wah ini mah nggak sehat, menjual obat murah banget. Padahal saya udah menggunakan teknologi, pakai big data, itu pakai AI, sehingga saya bisa jauh dibanding orang lain. Itu untuk bisnis optimasinya Pak. Nah kemudian yang fase keempat itu bisnis monetisasi. Nah saya dari sini bisa dari data big data ini saya bisa memonetisasi Pak. Bagaimana saya dengan cara increase revenue, decrease the cost. Ya, yang satu itu. Yang kedua Pak, saya selalu ini Pak bikin event-event setiap minggu, karena minggu itu kan layanan dokter tutup Pak, tapi kalau apotek buka. Nah itu kalau kita tidak lincah Pak, pasti omset turun. Nah saya buka Pak event-event seperti Minggu Sehat. Di situ saya bikin cek kesehatan gratis, misalkan cek gula darah, cek kolesterol dan lain-lain. Nah di situ saya mendapatkan uang dari mana Pak? Dari sponsor Pak. Diabetasol, saya ikutlah bikin stand gitu kan. Ini saya ngasih 2 juta, lumayan gitu kan. Belum dari datang konsumen itu ketika saya cek gula darahnya tinggi, oh ini harus beli diabetasol. Saya upselling, saya cross-selling Pak. Jadi melakukan diferensiasi dan diversifikasi. Nah, ya kalau kita ini nggak kreatif Pak, udah selesai Pak gitu, nggak ada ininya. Nah untuk bisnis metamorfosis mungkin tahapan selanjutnya Pak, mungkin dari data kedepannya saya akan ingin bermetamorfosis itu menjadi klinik dan apotek yang mempunyai sistem franchise Pak, kayak K24 gitu. Barusan saya udah mau ngomong itu. Ya karena saya udah mempelajari Pak, K24 itu yang punyanya pendirinya dokter dari UGM Pak, bukan apoteker, ya dokter malahan. Dia udah mempunyai 600 cabang, wajar Pak dari tahun 2002. Ya kalau saya kan dari 2012 tuh Pak ya, baru 10 tahun lah. Nah ini nanti nih ambasadornya nih. Ya betul Pak. Nah itu Pak, satu cabangnya itu udah sehari 10 juta, sebulan berarti 300 juta, berarti satu bulan itu omset dia itu 185 miliar. Nah ini franchise ini yang pertama kali. Nah menariknya Pak, CEO-nya yang pegawainya, karena dia bisa mengelola 600 cabang dan jutaan obat gitu ya, dan puluhan ribu pelanggan dia seluruh Indonesia, dia itu dapat 1% Pak dari omset. Bukan puluhan ribu, jutaan ya mungkin. Ya jadi dapat 1%. Jadi kalau misalnya omset 185 miliar, karena saya CEO, misalkan saya angkat ya jadi CEO, saya kasih 1% per. Oh maksudnya pelanggan franchise-nya ya? Bukan Pak, CEO-nya, direktur utamanya. Ya. Nah saya kasih omset 1%, berarti dia gajinya 1,85 miliar per bulan bayar. Gila sih. Tepuk tangan dong. Cukup ya. Yuk. Karena kalau enggak ganti. Iya siapa? Gasian yang lain. Ya, ini beruntungnya adik-adik mahasiswa dan juga yang lain bahwa ada contoh kasus. Tadi saya ngajar di reguler, kelihatannya agak blank. Mereka nggak tahu contohnya apa. Ya, saya berikan karena mereka belum mengalami. Ini keuntungan kita sendiri ya, pernah kerja segala macam sehingga kita dapat tasnya, bahkan channeling, networking ya. Dapat kesempatan nanti prosesi Pak. Ini kan udah ketahuan orangnya siapa kejujuran. Nah, nanti boleh saya juga nanti lagi. Siapa? Oke, ya. Saya silakan kita videonya lebih lanjut karena sudah diterangkan langsung ke teorinya. Nanti pas di akhir duduknya per kelompok ya. Lu bisa ya. Sip. Ini masih sendiri. Yes ya.
hari ini kita membahas tentang Big Data Strategi Dokumen. Jadi yang diterangkan Pak Dendi tadi, yang mungkin juga dilakukan oleh tim dari K24, sebetulnya mereka sudah melakukan, tapi pakai buku besar. Betul. Nah, Selama sekarang dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi. Nah, berarti kita perlu membuat dokumen ini, ya. Nah, itu berhubungan tadi Pak, visi misi segala macam. Nanti dihubungkan misalnya visinya ingin menjadi perusahaan dengan franchise 2000 ya di tahun 2030 dan 40. Berarti itu ditulis ya apa saja harus dilakukan. Mulai nanti data apa saja, yang mulai mungkin rekrutmen juga, ya. Mulai dari misalnya dari sekolah mana, bahkan kenapa Telkom membuat sekolah ini pun, Pertamina membuat sekolah ini pun karena mereka dalam rangka untuk bisa membreed, ya. Jadi kalau kita pengen dapat pohon mangga yang bagus, kita harus tanam dari bijinya dulu. Ya. Ya, dan tahu kalau dengan bijinya pasti harus lama. Kalau di stek atau di cangkok cepat, tapi dia cepat mati juga. Jadi kalau kita ngambil orang di luar, itu kayak di stek sama cangkok. Tapi kalau mulai dari awal di sini, oh ini sering terlambat kuliahnya, oh sering tugasnya selesai cepat. Nah, itu berarti sudah mulai breeding. Ya. Jadi anak buah saya kebanyakan juga dulu waktu di Motorola itu adalah dari Kalius ini. Jadi kalau bisa ketemu, oh Pak Jaja gitu ya. Jadi kita udah tahu ini bukan hanya soal IPK 3,7 enggak, tapi juga melihat dari sisi bagaimana mereka bisa bekerja sama dan melakukan kolaborasi dalam bekerja. Nanti kita buktikan setelah ini. Nah, ini memang dari kemarin ya agak susah diketengahkan ya. Jadi kita lihat videonya. I want to talk to you about the first step in delivering transformational change through data, and that first step is by creating a data strategy. So interestingly, data strategy isn't just about data. Ya. And you might think of Jadi data strategi itu bukan hanya tentang data, ya. data around, which are really important components, but actually Jadi- data strategy for us is about a framework that allows you to Jadi ini adalah tentang framework yang kemarin kita sudah punya. Kita masih bisa nggak pengembangan diri? Ya, apakah kita masih bayi atau growth? Kelihatannya Pak Didi growth ya. Kalau K24 sudah mature, ya. Ini kesempatan untuk bisa bergerak lebih cepat. Karena kalau yang kecil lincah kan, agile. Nah, berarti kita harus punya visi misi yang lincah. Ya, disinilah bahwa penerapan data kita masukkan di dalam strategi kita. Ya, dalam Renstra, ya bukan hanya tentang data, tapi rencana strategi kerja kita di perusahaan. generate business value through the application of data and analytics, and that covers a whole bunch of things across an organization. And we want to talk to you about Nah, 6 ini key pilarnya. pillars that make up. Ya, jadi nanti tugas kelompok masukkan juga ini. Ya. Jadi strategi pilar kita adalah berhubungan dengan vision, dengan value. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian punya nilai, ya ingin membesarkan perusahaan, Pak Dedi sudah jelas. Karena punya beban ya Pak ya. Ada banyak keluar, berapa Pak karyawannya? Kurang lebih 50-an. Nah, berarti kan ada 250 orang yang harus dijaga makannya. Jadi bebannya lebih berat. Makanya serius kan bikin tugasnya juga. Ya, karena itu kontekstualnya ketahuan. Ini bahwa kita harus punya vision and value, ya. Kemudian juga people and culture. Ini penting. Budaya kita timur dengan barat beda, tapi soal tepat waktu kan malah asli. Ya. Kita sebetulnya sudah sangat lengkap. Soal kejujuran al-amin dan sebagainya, ya. Kemudian model operasinya bagaimana? Sekarang tadi ya dicontohkan oleh Pak Randy bahwa melakukan ya digitalisasi mulai, ya. Kemudian juga mungkin sudah punya aplikasi ya di Android, ada Pak ya? Ada Pak. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah data governance. Ini juga harus kehati-hatian bahwa data yang ada di point of sale ya ada di masing-masing apotek ataupun karena apoteknya masih satu ya Pak ya? Ya. Itu berarti harus dijaga. Your data is about human. Ya, data adalah uang baru. Jangan sampai misalnya tiba-tiba Pak minta fotokopi nih alamat orang ini segala macam, kemudian ada sales
Bapak katakan itu adalah pelanggaran berat. Karena apa? Itu juga dilindungi oleh undang-undang kerahasiaan data dan itu juga akan membuat persaingan yang tidak sehat. Justru data itu harus dilindungi. Copy paste dengan pakai flash disk segala macam mengenai customer base, ya itu tidak boleh. Misalnya data yang kemarin adik-adik Bapak isi itu adalah rahasia dan saya tidak akan keluarkan. Kenapa? Karena itu adalah kenapa saya nggak tanya alamat itu juga, ya karena itu adalah kerahasiaan. Saya hanya tanya soal area, ada melihat kontekstual terhadap terlambat atau tidak, kemudian nanti juga kontrol. Yang kelima adalah teknologi. Nah, teknologi ini sebetulnya tergantung dari budget. Kita selalu mengeluh, ya, wah kita nggak kekurangan modal. Sekarang kan Bapak betul ya, bisnis itu bukan soal modal, tapi kurangnya kepercayaan kepada diri. Selama kita dipercaya, amin, ya nabi aja lah ya. Kita akan dapat modal. Muhammad juga dimarahin sama Khadijah. Iya itu tadi Pak. Itu otomatis kan. Sebetulnya Khadijah itu kan simbiosis mutualisme. Ya, itu kan sebetulnya seperti itu sampai ke lisan segala macam. Kita salah kalau salah. Kemudian roadmap, ini penting Pak. Bapak harus punya roadmap, ya. Jadi juga harus punya roadmap. Kapan ini akan muncul? Ya, kapan akan udah menikah semua? Harus. Karena kan kita tahu soal kesyukuran segala macam. Ya, sama juga kalau hidupan bisnis kita punya roadmap. Saya Dora Explore. Ya, tadi saya dari kantor di Cijogojuran jam 5:30 saya melihat apa kira-kira yang terjadi dari tren lalu lintas. Kemudian saya pikir tadinya mau lurus langsung ya, ternyata tidak, macet. Biasa di sini mah tidak bisa langsung ke kanan. Dan akhirnya bisa tepat waktu dan sholat azan. Jadi kita juga harus selalu punya roadmap, ya, peta berpikir. Ya. Ini menjadi landasan dasar strategi data yang solid, 6 pilar ini ya. Oke. The foundational building blocks of a solid data strategy. Now, first up is vision and value. Now, the vision and value pillar of the data strategy is all about aligning your data initiatives and programs and work and efforts. Jadi adalah keselarasan, harmonisasi. Jadi saya juga ajarkan nanti pada saat setelah kuliah hari ini kita akan belajar bekerja sama, ya, tim learning membuat ringkasan. Nanti pas di akhir kuliah saya ingin Bapak Ibu adik sekalian membuat ringkasan dari kuliah ini dalam bentuk output satu kelas terserah. Ya. Around business outcomes that aligns itself to the business strategy. Jadi harus outcome bisnis itu sesuai dengan strategi kita. Yang kedua adalah people and skill. Ya. Berapapun ukuran organisasi kita harus siapkan. Pak, kalau sudah misalnya ada 6.000 cabang seperti yang punya Kan24 itu kerumitannya akan berlipat ganda. Akan ada yang dibajak, ada juga kebocoran data dan sebagainya. Dan itu sangat kepada people. Ya. Cara berpikir. Now, next up is all about people and skills. And regardless of the size of your organisation, there are a set of capabilities that are needed in order to technically sort the data and, from a business perspective, get the most value out of it and ensure that you drive business change. Now, here are these people. Business change. Betapa bahwa perubahan-perubahan sangat cepat. TikTok ditutup sekarang. TikTok Ya, shop. itu adalah semua orang yang berhubungan dengan TikTok, yang berhubungan TikTok stop sekarang. Ya. Tapi sudah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus kita selalu persiapkan. About who is going to take ultimate responsibility for the data strategy within your organisation. Lots of people are opting for a chief data officer in this space. Ada yang namanya chief data officer. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berminat tugas akhirnya di bidang ini, kemudian ingin bekerja, ya, khusus mengelola tentang marketing menggunakan big data, ada ya, chief data officer. Ya. Ya, harus diingat TikTok itu strateginya adalah di tahun pertama itu sudah mulai ya dikeluhkan sebelum ditutup. Mereka itu akan menarik kita ke jurang, ya, memberikan semua layanan-layanan. Tiba-tiba setelah 1 tahun, di mana rahasia bisnis kita sudah diketahui, tiba-tiba ya kita harus juga mempromosikan barang yang sama yang kita jual dari Tiongkok.
dengan harga jauh lebih murah. Jadi mereka itu menggunakan strategi big data mereka untuk mengolah itu semua, ya. And that chief data officer needs to put a team made up of business engagement, solution delivery, and governance to ensure that you can maximize those opportunities that you want to go after. Now, the third pillar is all about how you organize those people and skills in the right way that will maximize those opportunities that you're trying to go after. Ya, jadi nggak usah semua ingin kerja dengan Pak Dedi, kerjasama. Enggak. Justru jadi ikan besar di kolam kecil itu akan sangat bagus ya. Kita bikin usaha sendiri, tapi tahu begin with the end of mind. Apa yang diinginkan ke depan? Apakah ingin tetap jadi murah tanda tapi punya penghasilan yang sustain ya sekian juta sehingga nggak usah sampai punya 6.000 cabang, cukup 10 cabang dan sebagainya. Nah itu semua dengan data, dengan bisnis operating model yang kita memang telah putuskan apa kira. Seperti saya sengaja bahwa saya tidak ingin bekerja terlalu lama, kemudian juga ingin tetap ya kemarin bisa menengok cucu dan sebagainya. Saya tidak ingin terlalu tinggi posisinya dan itu adalah sebuah bisnis model yang harus kita pikirkan ke depan. Apa yang Anda inginkan ke depan? Next is about, do you put those people centrally in one team? Do you distribute those people across your organisation? Or do you have some sort of hybrid where you have central capabilities and best practices but local subject matter expertise? In this Ya, jadi nanti best practice ini menjadi sebuah acuan. Ya, nanti kalau misalnya dari Cipamokolan belum tentu berhasil misalnya di daerah Cijaura, belum tentu di daerah Tasik di Pagar Ageng, ya sama dengan kampung saya dengan Tika. Karena apa? Kultur budayanya berbeda. Nah itu yang harus kita dapatkan dari big data. Ya, itu yang dilakukan oleh CIA. Ya, CIA kalau mau menyerang suatu tempat, mereka selalu perkenalkan semua operator ya, bahkan kontraktor mereka katakan dengan kondisi-kondisi apa, bahasa apa yang digunakan, lugue atau tidak. Jangan-jangan sampai ngomong ke orang tua pakai lugue, malah dicurigai. Pillar, we also need to think about the operating model, and this is how you will work. This is the methodologies that you will use. This is the thinking that needs to go into how you will operate in order to be agile, responsive, proactive, and iterative and innovative with your data efforts. And the fourth pillar, we finally get to talk about data, and this is data governance. The data governance for us is all about how do you drive that. Seringkali kalau kita menganggap bahwa data itu udahlah kita saling sharing dan sebagainya, seharusnya ada batas-batas tertentu bahwa ini adalah data yang tidak boleh di-share walaupun dengan teman, karena ini akan membuat sebuah risiko, termasuk untuk teman itu sendiri. Nah, jadi kadang-kadang ketidaktahuan itu juga menimbulkan sebuah risiko. I trust in the data, the numbers, in the insight, the output that algorithms give, so that people believe in what they're looking at and believe what they're seeing. The fifth pillar is about technology and architecture. And technology is about Ya, jadi untuk teknologi dan arsitektur ini mumpung di sini ya. Kalau misalnya membutuhkan pembuatan aplikasi, kalau di tesis ya, Bapak juga sama, mumpung ada di sini Pak. Perlu silaturahmi dengan teman-teman di informatika segala macam. Pasti ada mahasiswa yang butuh topik, ya. Jadi kita kolaborasi, apalagi kalau itu adalah calon suami kita, calon istri kita, manfaatkan, ya simbiosis mutualisme. Mumpung masih di sini, ya cari jodoh di sini juga enak. Jangan saat kerja, karena kalau saat kerja pikirannya nanti soal untung rugi, biasanya gitu. Ya. Ini resep ya. Waras ya Pak, tadi ya. Ya Pak. Istri di mana Pak? Hah? Istri di mana? Istri maksudnya asal atau Ya, asal Sumedang Pak? kenal di? Saya waktu dirawat sakit Pak. Nah, pantesan bikin klinik ya? Iya gitu Pak. architecture that you put in the app. Iya betul, pasti istrinya itu sangat berperan. Bagian apa sekarang Pak? Operasional atau apa? Ya jadi direktur nih sekarang. Kan? Jadi kita harus pikirkan sampai ke arah sana. Karena beliau kan memang nurse kan, tahu operasional dari klinik. Technologies. You need to think about how you get data into your organization. You need to think about how you manage and govern and look after that data. You need to think about how you visualize and get insight from that data. You need to think about how you build models, algorithms,
Python ya, tapi nggak terlalu ini kita pakai caranya sederhana. That data into other systems, to other companies, to other parts of the business, so that they can receive that data and do something with it in their own right. Now, the final pillar is the roadmap, and the roadmap is about laying out. Jadi hidup kita pun harus punya roadmap. Apa yang kita inginkan sampai, kalau saya sih kepikiran gini, saya ingin pada saat di akhir hayat ya, kalau di film-film kan ditulis ya, di sini telah meninggal ya John Wayne, ya Tom Cruise, ya orang yang baik dan sebagainya. Itu kalau di film barat ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai umat Islam kan ingin pada saat kita dikuburkan banyak orang yang berdoa, terutama anak kita yang soleh, itu kan? Nah, itu adalah roadmap kita. Ingat itu ya. Plan for all the pillars that we talked about in a time horizon, or a framework. Jadi misalnya seperti Astra, mereka mengatakan bahwa roadmap-nya adalah mereka menginginkan bahwa mereka tumbuh bersama, ya, sehingga orang-orang yang ex dari Astra itu biasanya nggak jadi pesaing, tapi jadi partner, jadi subkon dan sebagainya. Ya. Jadi silaturahminya, partnernya makin berkembang. How are we going to make all of this business change? This in its own right becomes a really fun. Kita ke materinya. Terus terang saya merasa terganggu dan kabita. Boleh nggak minta? Orang dari Kalimantan Pak. Ya. Kalau Pak. Ini aja dulu. Ya. Dengan apa? Pius Bapak apa tadi Bapak? Aduh. Tadi juga di reguler sama. Dan Ya, saya melawan. Ya. Ya, jadi ini adalah big data strategi. Bagaimana kita lihat tadi? Ya. Teorinya adalah ini, ya. Ini adalah sebuah fondasi dari high level goal adalah kita punya fondasi dari data analitik sehingga kita bisa menginterpret, mengerti, dan mengkomunikasikan hasilnya agar bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan. Memang pada intinya big data itu di dalam mesinnya prosesnya menggunakan metode statistik, ya, dan juga machine learning algorithm. Ya. Tapi itu semua nanti seperti yang menggunakan tadi Excel pun kemudian juga menggunakan R ataupun Python itu sudah mereka yang mengerjakan, tidak usah kita rapatkan. Jadi kita menggunakan tools-tools yang ada, ya. Dan di sinilah bahwa kita bisa menggunakan cloud, ya, sebagai data storage. Nah, yang dilakukan oleh saya untuk misalnya tugas-tugas adalah menggunakan Google Drive. Dan sekarang pun Google Drive punya kemampuan big data. Nanti akan saya perlihatkan ya di beberapa pertemuan selanjutnya. Yang penting juga adalah ini merupakan sebuah cara continuous data driven improvement to your process. Jadi Pak Dendi, kalau bisa data yang tahun 2012 itu jangan sampai hilang. Ya, termasuk juga misalnya ada yang namanya adalah customer retention. Kalau misalnya nanti dia sudah sering ke Bapak, ya, mungkin perlakuannya tidak selalu harus bayar praktek dokter 200.000. Ya, berikan gimmick-gimmick apa dan itu otomatis. Tiba-tiba pas beli obat, Bu, karena Ibu kesini sudah sampai 1 juta, 2 juta, ini ada. Ya, apakah baskom kayak Indomie terserah lah ya. Ya, walaupun kita tidak mendoakan mereka terus-terusan beli obat, hanya saja ini adalah sebagai perhatian, ya seperti itu. Kalau sekarang saya gini Pak, Gimana? kalau yang sakit itu kan sebetulnya sedikit Pak. Sambil makan ya? Ya. Duduk. Kalau sekarang saya memikirkannya lebih banyak mayoritas yang sehat Pak. Betul. Nah, bagaimana yang sehat ini tetap sehat? Betul. Nah, dengan cara meningkatkan imunnya. Nah, salah satunya untuk menjaga imun itu dengan mengkonsumsi vitamin, Betul. madu dan herbal. Ya, ya. Nah, jadi saya sekarang lagi intensif jualan itu Pak, itu lebih lebih besar daripada Sebetulnya iya. pengobatan Pak. Betul. Karena saya ngerti kalau korporasi kan APP-nya tuh sangat sempit lah ya, Ya, jadinya. Betul. Ya. Jadi betul-betul kalau misalnya mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak. Betul Pak. Maaf ya sambil makan. Nah, paling penting kita punya motivasi bahwa
kita menggunakan semua informasi yang ada itu sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Ya. Bagaimana kita mengakses tools ini bisa menjadi pengambilan keputusan. Bisa nggak kalau minggu depan kalau ininya nggak, ini kan ganggu juga ya. Kita pindah ruangan. Boleh Pak, nanti aku request. Agar ininya, kalau ini nggak bisa diperbaiki, enak juga. Boleh Pak, aku aduin. Nah, saat ini ternyata kecenderungan data-data itu berhubungan dengan data-data yang tidak terstruktur. Misalnya dari sosial media, dari misalnya kita Google, bahkan informasi dari TV dan sebagainya, itu kita bisa dapatkan. Ya, bahkan kalau misalnya rajin kan, misalnya pengumuman dari masjid hari ini telah meninggal dunia bla bla bla. Nah, kalau misalnya kita pakai aja Google Android, itu kan bisa jadi teks, bisa jadi data. Tapi nggak segitu amat lah ya. Kita juga melihat bahwa data itu bisa kita lihat terutama adalah dari sosial media, dari berita dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang 10 database terbesar di dunia adalah tentang cuaca. Kenapa tentang cuaca? Ini para nanas kan ya sekarang. Kenapa cuaca? Betapa pentingnya cuaca? Ada yang bisa jawab? Lagi musim ISG Pak. Betul. Nah, yang penting dalam cuaca itu adalah bahwa dia berubahnya sangat cepat. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa suhu di Bandung misalnya tadinya 20 tahun 80-an masih belum berakhir ya. Itu sekarang sudah nggak ada. Kalau diukur mungkin sekarang 36 kayak waktu di Arab tahun 80-an juga. Ya. Nah, perubahan-perubahan ini sangat cepat. Maka database-nya itu sangat besar dan biasanya pakai superkomputer yang paling mahal. Kenapa misalnya kalau di Amerika sangat serius, ya itu kan berhubungan dengan penerbangan, berhubungan dengan kualitas dari pertanian, berhubungan karena 4 musim kesehatan. Mereka tuh benar-benar harus tanya dulu gimana tuh hujan, cenderungnya gimana. Jadi yang namanya weather itu dibaca. Kalau kita nggak terlalu banyak. Tapi ini belum titik. Sekarang mengarah ke sini. Ternyata Facebook ya sudah melampaui dari database yang ada. Dan bahkan sekarang pun kecenderungannya yang terbaru adalah Instagram dan mungkin kemarin gara-gara ditutup, sebetulnya TikTok itu sudah melampaui. Ya. Nah, inilah kenyataannya bahwa data itu berkembang terus, ya, berkembang terus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita melakukan data strategi? Ya, apa yang kita punya dengan data strategi? Ya. Nah, tadi sudah dikatakan ada yang punya rencana, mulai dari monitoring, ya, sampai monetize, sampai nanti ke arah metamorfosis. Tidak akan ada kupu-kupu sebelum ada ya. Jadi data yang tadinya menurut kita berserakan itu justru yang tadinya sampah itu menjadi data kekayaannya. Dan memang betul, justru sampah itu menjadi rezeki bagi orang-orang. Ya, data pun sama. Ya. Disinilah bahwa dengan kemampuan sekarang, bahwa dengan social network itu banyak sekali. Jadi berhati-hati juga kalau nanti misalnya membuat status segala macam di sosial media, kalau ingin bekerja di suatu perusahaan nanti akan ditanya oleh human capital. Mendingan bikin blog. Sudah pernah lihat blog saya? Cari aja jasa sarjana blog. Saya punya 6. Ada yang untuk pribadi, ada yang untuk manajemen, ada yang bidang informatika bidang saya, ada untuk perguruan tinggi, ada juga urusan untuk pendidikan dasar menengah karena suka. Karena saya tanya kakek saya Pak Dendi. Ya. Dia nulis dulu selesai. Jangan bilang itu data, big data. Nanti kalau misalnya suatu saat serahkan ke cucu, serahkan ke anak pada saat menikah, ini loh, Dek, inilah cerita tentang kamu. Betapa ibu sangat mencintaimu. Nah, saya tuliskan dalam bentuk YouTube ya sama blog nanti lah ya. Nah, apa komponennya? Nah, ini yang sangat mengganggu nih. Terpaksa jadi kecil kalau gini. Boleh Pak, tadi mungkin bukan dikasih kelas. Siapa yang jawab? Mas Rama. Oh iya, Mas Rama ya. Itu nggak bisa disettingnya dari remote ya?
data strategi ya. Mudah-mudahan kebaca. Jadi yang pertama adalah integrasi data. Data integration. Yang kedua, metadata. Ya. Terima kasih kemarin sudah difoto sama-sama ya. Kalau kita lihat di sini ya, di dalam fotonya ya, atau foto saya aja. Ini waktu ke ke Prambanan. Nah, jadi kalau kita lihat di sebelah kanan bawah itu ya, di sini ada info fotonya. Nah, inilah metadata. Ya. Jadi kalau data itu, kalau kita mengambil ataupun menulis word segala macam, ada metadata. Ini penting. Karena inilah yang diambil oleh komputer. Ya. Jadi apa itu metadatanya? Ya, di situ ada tulisan infinite, modelnya apa, di mana, bahkan ada lokasi. Jadi jangan sembarangan foto-foto itu juga karena kita bisa ketahuan. Nah, kamu tuh keamanan ya, masukkan pulang malam segala macam, ini bisa di-tracking. Nanti kalau orang itu bisa, oh ini kayaknya kotaknya kayak gini, saya akan cegah di sini. Oke, bisa lanjut. Mohon maaf kalau nggak kelihatan sedikit ya, karena kalau saya nggak bisa perlihatkan. Yang ketiga adalah data modeling. Jadi modeling data apa yang akan dipersembahkan kepada pemangku kepentingan? Saya tanya, ini yang masih belum menikah. Pemangku kepentingan di sini di kampus pada saat kita kuliah saya tanya. Beda kan pemegang saham tuh Pak Denny pemegang saham siapa? Dosen, dua, Prodi, terus nyebut orang tua, benar? Jangan lupa. Ya. Mahasiswa pasti yang utama, ya. Masyarakat sekitar juga. Jadi kalau misalnya ditanya, kita ingin memberikan sebuah presentasi data ke orang-orang ini harus berbeda. Oke, kemudian organizational role and responsibility. Nah, data ini pun sama. Data foto-foto tadi mungkin nggak begitu kalau orang juga nggak akan tahu bahwa saya bisa tahu lokasi saya tuh dengan melihat metadata dari suatu gambar. Tapi setelah ini kita harus lihat. Ternyata, nah berarti nanti datanya yang ada di Pak dan di tadi, Anda seorang operator atau misalnya ada sistem atur database, gajinya harus gede. Bukan hanya dia itu keahliannya, dia pegang semua rahasia, betul. Termasuk pemasukan, ya. Dan itu harus ngobrol khusus, ya. Bulan, pokoknya digawe dia bikin tong HP di kopi di orang data. Adalah menaik naon teguran pertama, ya, karena data. Kemudian yang selanjutnya adalah soal scripting. Jadi kalau misalnya kita punya data di dalam Instagram segala macam, ya, tidak harus selalu misalnya kita memperlihatkan muka, terutama misalnya keponakan segala macam. Nah, kalau di luar negeri, kalau saya foto anak kecil di bawah 12 tahun, saya harus minta izin untuk bisa transfer. Ya, karena itu berhubungan dengan takut terjadi jual beli digunakan sebagai pedofilia. Selanjutnya adalah struktur data manajemen. Bagaimana bahwa kita memerlukan struktur data yang akan kita pakai Excel nggak masalah, ya, pakai Excel nggak masalah. Nanti saya akan perlihatkan kelompoknya ya, itu cukup. Tapi kalau misalnya sudah sangat rumit, karena data itu kan tidak hanya satu dimensi, dua dimensi, minimal 3 dimensi, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada juga data manajemen untuk yang tidak terstruktur dari sosial media. Ya, Pak Dendi pernah mengukur bagaimana sih kesan dari dunia maya terhadap perusahaan Bapak. Mungkin sudah ada di Google Review, Pak. Ya, Google Review. Tapi juga mungkin lihat di Instagram. Ya. Karena di Instagram mungkin ada orang juga. Yang paling repot tuh kalau ada saling ngomong. Tiba-tiba kecewa, udah aja pergi. Mendingan dia ngomong, marah kepada dia. Ya. Mending gitu. Ya, itu Betul. terjadi. Ya, misalnya handphone, ya, sering ganti-ganti nomor. Ya, kalau di Amerika ataupun di Singapura ada namanya numbering portability. Jadi kalaupun misalnya saya ganti operator, nomornya tetap.
Kalau di sini pada nggak mau operatornya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya apa 1 halo 0811 0812 karena itu adalah kekuatan mereka. Tapi kalau menurut undang-undang di luar negeri nomor itu adalah milik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah business intelligence. Ya. Bagaimana kita melihat namanya juga business intelligence. Jadi jangan sampai data-data yang kita punya dipergunakan oleh pesaing kita untuk melemahkan kita. Tapi kita pun sama. Pak Dery juga ini contohnya sama. Pasti punya di sekitaran Cipamokolan yang itu adalah menjadi pesaing terkuat. Ya. Dan ini mulai sekarang melihat datanya, siapa yang datang. Oh, yang radiusnya 2 km, yang ada angkotnya, ya, angkot sekarang bukan laku, yang pakai motor Vario dan sebagainya, yang rangkanya S1 dan sebagainya, nggak sampai sana ya. Tapi intinya bahwa data itu kalau cukup lengkap akan membuat kita semakin dekat. Kemudian data analisis dan visualisasi. Ya, ini penting bahwa kita melihat visualisasi data seperti yang saya katakan tadi. Seperti sekarang saya pun bicara tidak hanya sama orang Tasik, ya. Sekarang orang Bogor, misalnya sekarang dengan Pak Devi umurnya lebih mirip dengan saya, yang umurnya mungkin masih 25 dan itu beda. Ya. Kemudian juga tapping into sosial data, ini penting karena dengan sosial data ini kita bisa tahu apa yang mereka katakan tentang kita. Ya, kata sahabat Ali, jangan katakan tentang diri, biarkan orang lain bicara tentang diri. Jadi nanti misalnya di sosial media dari Instagram sudah analisisnya disebutkan, ya. Kemudian juga ini karena disitulah banyak sekali informasi yang menyatakan kekecewaan, kegembiraan, kebahagiaan tentang pelayanan kita, termasuk diri kita. Kita juga harus melakukan analisis nih. Ya. Kemarin kita pengen kerja di mana? Harus punya ya. Pengennya jadi cowok. Nah, saya harus bilang carilah masalah yang cukup besar di mana kita punya kekuatan, punya informasi, punya kesenangan kita, punya passion, kemudian mulailah masalah apa yang kira-kira sesuai dengan Indonesia. Kemudian itu menjadi tesis. Saya yakin kalau misalnya tesis itu membuat direktur utama atau tulisan IR-nya, oh sangat terbantu dengan apa yang kita selesaikan dan kasih. Biasanya kan agar rahasia tidak terungkap pakai PTXYZ, ya pasti langsung dari. Saya katakan kan di kemarin, janganlah mencoba untuk kalau misalnya kita ingin bekerja testing beragam ratusan orang. Bikinlah diferensiasi, diversifikasi dan itu dulu. Nah, itu kekuatan kita punya daya tarik. Pengen usaha pun sama, itu ada di kelas reguler dia ini skincare. Bilang mulai cari ya di mana segmen-segmen di mana orang perlu skincare sesuai dengan daya beli, sesuai dengan tipenya kan beda-beda ya. Jadi ini kita sudah sampai yang terakhir, tapping into sosial data. Ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ini sebagai komponen dari data strategi kita. Ya. Karena apa? Karena sekarang data itu adalah sangat besar. Ya. Sumbernya dari mana? Kalau misalnya nanti ya tesis kan bisa ya kita lakukan dengan Google Form yang saya lakukan kemarin. Tapi coba kalau misalnya memang soal marketing, tren tentang skincare sudah nanti kita buat kerja kolaborasi sama orang informatika. Gimana cara bikin aplikasinya agar kita bisa tahu? Sudah punya topik dulu. Apa? Tentang sustainable consumption. Jadi kayak thrifting kan sekarang lagi marak tuh Pak. Itu kan salah satu efek dari fast fashion ya. Dan sedangkan dari pemerintah kan kemarin menolak untuk adanya ya. Jadi pengen lihat sih dari sudut pandang konsumen atau ya kita yang pernah thrifting itu tuh mereka emang buat sustainable atau dia tuh mindful consumption atau enggak? Pergunakan sosial media. Karena apa? Kalau dengan sosial media itu orang bisa tuh kecenderungannya kan kadang-kadang cukup sangat bagus, sehingga jawaban itu antara 3 sama 4. Nggak ada yang misalnya 1 atau 5. Nah, kalau di sosial media itu kelihatan, karena itu nggak ada concern bahwa dia tidak ingin diketahui orang lain. Nah, itu pergunakan kalau pengen konflik datanya. Seperti jawaban
jawaban kemarin kan, bisa nggak mempergunakan Microsoft Office? Malu lah, cukup. Nggak ngomong bahwa nggak bisa, kalau terus terang nggak apa-apa. Kan diajarin sama dosennya, gitu kan? Oke, kemudian ini strategi ini adalah kita butuh big data action plan dan roadmap short term, medium term goal, dan long term. Ya, ini saya percepat agar nanti tugasnya. Ini sekarang udah jam berapa? Setengah 8. Abdi sibuk Ya, ini potong juga. Jadi ini strategi ini, ya, big data action plan. Ya, strategi for big data in official statistics should be embedded into overall strategies as well as higher level. Jadi bagaimana misalnya kalau yang lower level, apakah butuh? Misalnya contoh lagi Pak Henry, di front office itu selamat pagi Pak Jaja, apa kabar? Atau cukup selamat pagi Pak. Nah itu kan berdasarkan data. Sampai ke level tinggi, apakah perlu tadi yang dikatakan bahwa kita menyediakan obat sesuai dengan leveling tadi, pas moving ya istilahnya, mungkin pas visit dan segala macam. Tapi ternyata enggak. Karena ada beberapa segmen, karena yang obatnya itu mahal kan. Kenapa tidak? Kita malah sediakan karena kita punya datanya. Karena mungkin orang muda sekarang itu juga mudah masalah mediknya. Kita sudah duluan. Bukan artinya adu enggak, tapi kita antisipasi berdasarkan data. Aku kagak ada. Pak, mau coba saya setting dulu atau gimana? Di setting Kalau bisa, kemarin itu nggak bisa ya. dari Mudah-mudahan ini salah satu ini ya. Ya silakan. kemarin itu masih yang aktif. Tapi ini bukan di sini, di sana ya. Takutnya rasio untuk screen. Oh gitu. Jadi mau di sini aja. Yang minggu lalu yang kebenaran yang aktif Pak. Ya. Enggak. Jangan gitu dong. Kalau gitu bisa minta lagi dong. Coba lagi yang mana? Boleh Pak. Ini Pak, oh ini enggak. Asin ini ya. Sip, Pak. Itu Pak tuh yang benerin Pak, dan benerin. Mau gitu. Baik. Cara mereka gitu. Action dulu. Mana lagi? Ini Pak. Kami belum Pak. Pak. Segera mau apa? Ini satu. Pak. Udah. Oh itu belum. Gak ada gelasnya. Ini bersih nggak? Bisa minta tolong ambilkan air ya? Saya nggak apa-apa. Ya maaf aja. Udah. Dia bau tak buah mas. Hah? Bening aja. Air bening. Tadi Saya putih. Air putih aja. Air bening. Fotonya saya nggak pakai extra. Oh. Mas, kenapa nggak ini sih tapi air tuh Udah dikecilin. Apa mau ambil air? Ya. Ya. Apa? Betul. Yes.